Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian Shalatul Mukmin atau Ensiklopedia Salat jilid yang pertama. Dan malam hari ini kita akan membahas Shalatul Duha di buku Bahasa Arab halaman 446, di buku Bahasa Indonesia 444. Untuk menghemat waktu kita dengar pembacaan Indonesianya, yang lain silakan menyimak dari Bahasa Arab atau Indonesianya. Salat sunnah yang ketiga adalah salat duha. 1. Salat duha adalah sunnah muakkad. Dikoreksi sedikit, bukan sunnah muakkad, tapi sunnah muakkadah. Karena itu sifat dari isim yang muannats, berarti sifatnya juga muannats, muakkadah. Kalau di Indonesianya ditulis cuma muakkad. Dan tambahkan dalam kurung ditekankan. Ini sholat sunnah yang ditekankan. Dan untuk seterusnya nanti kalau ketemu kata sunnah muakkad, maka itu koreksi yang benar apa? Sunnah muakkadah. Jadi meskipun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan sampai jadi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kita kalau mengistilahkan suatu istilah agama, kita mau nerjemah, maka dalam terjemahan Indonesianya istilah ini juga jangan sampai salah. Contohnya tadi ini sunnah muakkad yang harusnya sunnah muakkadah. Sebagaimana kalau kita bilang hadis sahih. Tapi kalau kita bilang hadis, maka yang benar hadis yang sahihah. Bukan hadis yang sahih. Karena sudah jadi jamak. Atau kita bilang ini sunnah yang sahihah, bukan sunnah yang sahih. Kalau kita bilang muamalah kan muannats. Maka bukan muamalah syar'i, tapi muamalah syar'iyyah. Istilah ini ketika diadopsi ke Indonesia, jangan dihancurkan kaidah bahasa Arabnya. Supaya orang yang membaca, apalagi yang kritis-kritis bahasa Arabnya itu tidak gelisah gitu membacanya. Ya, saya jujur kadang suka gelisah ketika baca bahasa Indonesia. Ada istilah yang harusnya tetap benar gitu ya. Seperti hadis yang hasan, hadis yang sahih. Ketika nanti diganti jadi sunnah yang sahih, jadi gelisah sayanya. Karena saya pengen tak koreksi jadi sunnah sahihah. Gitu. Lanjut. Yang pertama adalah salat duha adalah sunnah muakkadah atau yang ditekankan. Sebab Nabi SAW senantiasa mengerjakannya dan menganjurkan para sahabatnya untuk selalu menunaikannya seraya mewasiatkan agar selalu mengerjakan salat tersebut. Sesungguhnya wasiat kepada satu orang merupakan wasiat bagi umat secara keseluruhan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Ini kaidah yang sangat penting, perlu distabiloi. Al-wasiyatu li rajulin wahidin wasiyatun lil ummah kulliha illa idza dalla ad-dalilu ala ikhtisasihi biha. Sesungguhnya wasiat Nabi kepada satu orang di antara umatnya itu digeneralisir akan menjadi wasiat bagi seluruh umatnya, meskipun tadinya yang dipesani cuma satu, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan khusus buat dia saja. Siapa yang tahu dapat hadiah coklat? Coba contohkan
Ada wasiatnya Nabi buat dia saja. Ini kan tadi ya, wasiat Nabi untuk satu orang itu adalah wasiat untuk semuanya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa wasiat ini buat dia saja. Ada yang tahu? Dapat mushaf, tambah coklat. Puasa hari Senin karena kelahiran. Itu wasiat Nabi kepada siapa? Lupa sudah. Ada yang tahu? Waktu Nabi SAW berkata di khutbah, beliau bilang, siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dia salah dan harus diganti dengan kurban yang lain. Maka ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, sahabat ini namanya Abu Burdah bin Niyar, saya sudah nyembelih duluan tadi sebelum sholat Id, karena saya pikir kalau saya sudah nyembelih duluan, ini bisa segera dimasak, jadi nanti yang pertama kali dihidangkan ketika orang makan-makan adalah kurban milik saya. Maka Nabi bilang, syatuka syatulaham, itu kambing sembelihanmu hukumnya hanya sekedar kambing makan-makan, harus diganti dengan yang lain. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya tinggal punya satu kambing, tapi itu tidak cukup umur, karena kalau domba minimal 6 bulan, kambing minimal setahun. Nah punya saya ini tidak nyampe setahun. Maka Nabi bilang, itu boleh buatmu dan tidak boleh buat orang yang setelahmu sampai hari kiamat. Ini pesan Nabi kepada satu orang dan khusus buat dia, karena waktu itu dia belum tahu. Gitu. Adapun di dalam sholat duha, ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah diantaranya, karena Abu Hurairah mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatiku dengan 3 hal, salah satunya adalah sholat duha. Dan ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah berlaku untuk seluruh umatnya. Apa dalil tentang sholat sunnah duha yang merupakan sunnah muakkadah? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kekasihku SAW mewasiatkan 3 hal kepadaku, yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat duha, dan mengerjakan witir sebelum tidur. Saya ingat minggu lalu ada jawaban dari Akhi Dimas, Nabi menyuruh Abu Bakar untuk witir sebelum tidur. Terus saya pikir, masa iya ada pesan Nabi kepada Abu Bakar? Kalau Nabi tabayun benar, begitu ya minggu lalu. Tapi kalau Nabi memesankan kepada Abu Hurairah, maka benar, yaitu agar Abu Hurairah witir sebelum tidur. Dan kalau seandainya setelah witir tidak boleh sholat lagi, pasti Nabi nggak mungkin menyuruh Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur, karena nanti kalau sudah witir sebelum tidur lalu bangun tahajud, bagaimana sholatnya kalau memang tidak boleh? Sudah berlalu penjelasan masalah ini. Lanjut. Juga pada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia bercerita, kekasihku SAW telah mewasiatkan 3 hal kepadaku, yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidak tidur hingga menjelang salat witir, hingga mengerjakan salat witir. Saya mendengar yang mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, kedua hadis sahih tersebut merupakan hujjah yang kuat untuk menunjukkan disyariatkannya salat sunnah duha, dan bahkan ia termasuk sunnah muakkadah. Di situ muakkad lagi? Diganti ya, sunnah muakkadah. Karena jika Rasulullah SAW mewasiatkan sesuatu kepada seseorang, berarti wasiat beliau tersebut ditujukan kepada umat secara keseluruhan dan tidak hanya khusus satu orang saja. Demikian juga halnya jika beliau memerintah dan melarang. Dengan demikian, hukum itu bersifat umum, kecuali jika beliau mengkhususkan sesuatu itu kepadanya saja. Misalnya dengan mengatakan, ini khusus bagimu saja. Ini khusus bagimu saja. Kecuali Nabi bilang begitu, maka dia tidak menjadi muakkadah. Nah, seperti kata Nabi kepada Abu Burdah bin Niyar, boleh buatmu dan tidak boleh lagi setelahmu. Lanjut. Kenyataan bahwa Nabi SAW tidak selalu mengerjakannya tidak bertentangan dengan hukum sunnah yang melekat padanya.
Sebab terkadang beliau mengerjakan sesuatu untuk menjelaskan hukum sunnahnya, dan terkadang juga meninggalkan sesuatu untuk menjelaskan ketidakwajibannya. Ya. Ada catatan kaki? Belum. Lanjut. Setelah menyebutkan beberapa hadis terkait hal itu, Imam An-Nawawi telah mentarjih bahwa salat duha adalah sunnah muakkadah, seraya mengumumkan hadis-hadis ini semuanya menurut ahlu tahqiq sejalan dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, dan hasilnya bahwa salat duha adalah sunnah muakkadah. Dengan demikian, yang benar adalah bahwa membiasakan diri untuk mengerjakan salat duha adalah sunnah muakkadah. Ya. Kesimpulan dari penulis yang benar bahwasanya merutinkan sholat duha itu sunnah muakkadah. Ini perlu dijelaskan dikarenakan sebagian orang ada yang menganggap bahwa sholat duha itu tidak sunnah muakkadah untuk dirutinkan. Alasannya adalah karena mereka berdalil pada hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ditanya bagaimana apakah Nabi sholat duha? Aisyah bilang tidak, kecuali Nabi baru safar. Atau ada bahasa-bahasa Aisyah yang mengisyaratkan bahwa Nabi itu tidak merutinkan duha. Catatan kaki ada di nomor 2 di buku bahasa Arab. Coba dibaca di situ catatan kaki nomor berapa? Catatan kaki nomor 254. Adapun riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, aku tidak pernah sama sekali menyaksikan Nabi SAW mengerjakan salat sunnah duha, dan sesungguhnya aku sendiri mengerjakannya. Ya. Ada riwayat Aisyah bilang, ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha qat. Tidak pernah saya sama sekali melihat Nabi itu salat duha. Ini yang bilang Aisyah. Jadi seolah-olah Nabi itu tidak salat duha. Terus Nabi SAW akan meninggalkan suatu amalan, padahal beliau suka untuk mengerjakannya karena takut akan diamalkan oleh umat manusia lalu diwajibkan bagi mereka. Hadis Aisyah yang lain pada saat ditanya, apakah Nabi SAW mengerjakan salat duha? Dia menjawab, tidak, kecuali jika beliau datang dari perjalanan jauh. Ya, Nabi ditanya kepada Aisyah, Nabi itu biasa salat duha enggak? Aisyah jawab, tidak, kecuali Nabi baru pulang safar. Ini bahasa yang seolah-olah Nabi itu tidak merutinkan salat duha. Padahal di tempat yang lain, Abu Darda, Abu Hurairah, di antara sahabat Nabi yang mengatakan kami diwasiati oleh kekasih kami untuk tidak meninggalkannya sampai mati. Salah satunya adalah salat duha. Mungkin kita cukupkan di situ ya, sebagai isyarat saja bahwa ada di antara sebagian ulama yang menganggap salat duha itu tidak sunnah muakkadah untuk dirutinkan. Tapi yang benar dari riwayat-riwayat yang ada dari Abu Darda, Abu Hurairah dan lain-lain, bahwa salat sunnah duha rutin itu sunnah muakkadah. Kembali ke atasnya. Hal itu didasarkan pada wasiat Nabi SAW untuk mengerjakan salat duha dan penjelasan beliau mengenai keutamaan salat duha. Beliau sendiri pernah mengerjakan salat duha sebagaimana yang dijelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ditanya, berapa banyak Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat duha? Dia menjawab, 4 rakaat, dan bisa juga beliau menambah sesuai kehendak Allah. Dalam riwayat lain disebutkan sesuai kehendak beliau. Bahkan ada riwayat lain dari Aisyah. Aisyah ketika diriwayatkan di dalam satu riwayat bahwa Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Nabi SAW sholat duha kecuali di waktu pulang safar. Ya. Tapi di kali yang lain Aisyah pernah ditanya, berapa rakaat sholat duhanya Nabi? Lalu dia menghafal sholat duhanya Nabi itu 4 rakaat. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi punya rutinitas untuk mengerjakan sholat duha. Nah, terus Aisyah itu bagaimana riwayatnya? Teman-teman pernah mendengar saya sampaikan di pertemuan beberapa minggu yang lalu. Saya bilang begini, tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada riwayat Aisyah di mana Aisyah mengatakan Nabi sholat tarawih atau Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan.
Dan ternyata kita baca di sholat witir, Nabi pernah sholat witir berapa rakaat? 13. Ya. Terus saya ceritakan saya pernah ya dalam tanda kutip debat sama salah satu ustadz di sana. Saya cerita di sini ya. Bahwa saya bilang ustadz berdalilkan dengan riwayat Aisyah sehingga ustadz melarang lebih dari 11. Itu sebenarnya perlu dicermati, riwayat 11 yang dikatakan Aisyah tidak pernah lebih dari 11 baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan, itu sebatas yang dilihat Aisyah. Apakah Aisyah satu-satunya orang yang bermalam bersama Nabi? Tidak. Nabi punya istri yang selain Aisyah. Nabi pernah safar tanpa Aisyah. Nabi berperang tanpa Aisyah. Di mana sebagian sahabat yang lain seperti Ibnu Umar pernah mengatakan, aku lihat Nabi sholat 13 rakaat. Jadi kesimpulan melarang orang untuk mengerjakan sholat lebih dari 11. Misalnya lebih dari 11 di malam bulan Ramadan. Seperti melarang orang yang sudah tarawih 11 untuk qiyamul lail lagi nanti malam karena dia i'tikaf. Ini pendapat yang kurang tepat. Karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat lebih dari 11. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun riwayat Aisyah itu sebatas yang dilihat Aisyah, sama seperti sholat duha ini. Apa keutamaan sholat duha? Yang kedua, keutamaan sholat duha sudah tetap dalam hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahihah. Ya, sahihah. Kalau hadis-hadis berarti sudah jamak. Kalau jamak maka sahihah. Fadlu salat duha thabitun fil ahadits as-sahihah. Terus. Hal tersebut didasarkan pada hadis-hadis berikut ini. A. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah. Setiap tasbih yaitu kalimat subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid yaitu kalimat alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir yaitu kalimat Allahu akbar adalah sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik pun sedekah dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Nah, berarti di antara keutamaan salat duha adalah menggantikan sedekah yang ada pada sendi-sendi atau ruas-ruas yang ada pada tubuh manusia. Dan jumlahnya ada 360. Dan itu bisa diwakili dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu semua bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Yang kedua hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, di dalam diri manusia itu terdapat 360 ruas, maka hendaklah dia mengeluarkan 1 sedekah untuk setiap ruas tersebut. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu mengerjakan hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, An-nukhu'atu fil masjidi tadfanuha wa syai'u tunhihi 'anit tariq fa illam tajid fa raq'atad duha tujzi'uk. dahak di masjid yang engkau pendam, sesuatu gangguan yang engkau singkirkan dari jalanan, dan jika engkau tidak mendapatkannya, 2 rakaat salat duha sudah cukup bagimu. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dirafa'kan. Innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 60 wa 300 mafsil.
Sesungguhnya setiap anak cucu Adam diciptakan terdiri dari 360 ruas. Jadi tadi di hadis yang pertama, Nabi cuma mengatakan setiap pagi itu ada sedekah yang menjadi hak sendi-sendi setiap manusia. Tapi tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian datang riwayat yang kedua menyebutkan jumlah sendinya. Berapa jumlahnya? 360 sendi ini ada hak sedekahnya. Dan ada yang bertanya, siapa yang mampu bersedekah dengan 360 sendi? Maka Nabi SAW mengatakan, itu bisa diwakili dengan bila kamu dapati ada ludah atau dahak di dalam masjid lalu kamu kubur. Itu juga bisa diwakilkan dengan bila ada gangguan di jalan lalu kamu singkirkan. Dan bila tidak ada itu semua, kamu bisa mewakilkannya juga dengan salat duha. Lanjut. Yang ketiga, hadis dari Nuaim bin Humar. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu azza wa jal, ya ibna Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awalin nahari akfik akhirah. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk mengerjakan 4 rakaat untukku pada awal siang. Niscaya aku akan memberikan kecukupan kepadamu pada akhir siang. Yang keempat, hadis Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dia berfirman, Ibn Adam irka'li arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirah. wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Nah, ini diantara keutamaan sholat duha. Dan ini juga menunjukkan bahwa sholat duha itu boleh lebih dari 2. Lanjut. Yang kelima, hadis Anas radhiyallahu anhu tentang keutamaan sholat duha bagi orang yang duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari naik. Ya, boleh dikasih catatan dekat situ. Ini yang dimaksud adalah sholat syuruk atau sholat isyraq. Dan sebagian ulama, sebagaimana penulis, menamakannya duha yang paling awal. Dikatakan oleh penulis Al-Khamis, hadis yang kelima adalah hadis Anas. Fi fadli salati duha liman jalasa fil masjidi ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Yang keutamaan ini diberikan kepada orang yang sholat duha setelah dia terlebih dahulu sholat subuh jamaah dan duduk di masjid, tidak pulang sampai dengan meningginya matahari. Sampai dengan meningginya matahari. Teman-teman bisa bedakan ya, meningginya matahari dengan terbitnya matahari. Sama atau beda? Kalau terbitnya matahari itu justru dilarang sholat. Tapi menunggu sampai tingginya matahari itu adalah waktu duha. Nah itu coba lihat jam 04.56. Betulkah itu sholat subuhnya 04.56? Betul. Oh itu imsak. Mana sholat subuhnya? Oh alah, saya kira 05.06 itu syuruk gitu. Lalu syuruk di situ enggak ada ya? Oh enggak ada, kurang itu jamnya. Kalau lihat ini ya, lihat aplikasi Muslim Pro, My Prayer dan lain-lain, itu ada waktu sholat subuh. Yang kalau di sini 05.06, nanti 1,5 jam setelahnya kira-kira itu adalah waktu syuruk. Tapi itu bukan waktu sholat syuruk. Itu waktu terbitnya matahari. Nanti tunggu 10-15 menit setelahnya, baru itu waktu sholat syuruk. Saya kira mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita. Saya cerita di sini atau di mana enggak tahu juga, sudah lupa.
Tapi sering ceritanya, waktu saya awal-awal datang ke Saudi, subuh-subuh pertama itu ada jam, yang jam itu di Saudi itu di mana-mana jam itu ada. Tulisannya Al-Fajr, Al-Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isya. Di atasnya ada Asy-Syuruq atau Al-Isyraq, apapun bahasanya di situ. Jadi saya pikir itu waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, sholat isya, dan tentu sholat syuruk. Saya pikir begitu. Maka saya beberapa hari pertama, setiap bunyi jamnya itu tit, 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 saya pikir inilah jam sholat syuruk. Maka saya sholat syuruk. Pada suatu subuh setelah selesai sholat syuruk, ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata sudah duduk di dekat saya ada seorang laki-laki, tentu laki-laki ya, seorang ikhwan dari Albania. Saya masih ingat namanya Tariq, ikhwan dari Albania. Setelah selesai salam, beliau tanya, Mas Mukal Karim ya akhi, siapa namamu? Saya Muflih. Kamu baru ya? Iya, saya baru datang berapa hari. Oh iya. Kamu barusan sholat apa? Barusan sholat syuruk. Sholat syuruk? Masya Allah, sholat syuruk. Sholat syuruk kenapa kok jam segini? Karena jam yang itu, saya bilang. Itu kan sholat syuruk. Bagaimana kamu memahami jam itu? Ya karena namanya Al-Fajr, Al-Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isya. Berarti sholat syuruk juga itu. Nah, dia bilang itu memang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi syuruknya bukan waktu sholat syuruk. Begini aja supaya kamu paham. Besok kamu sholat subuh di sini lagi, oke? Ya. Berlalu hari, setelah selesai sholat subuh besoknya saya ketemu lagi dengan dia. Muflih, gimana kabar? Alhamdulillah. Kita ngobrol dulu ya, nanti sampai datang waktu syuruk. Ngobrol lah kami. Bla 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 sampai datang waktu syuruk. Begitu datang waktu syuruk, dia bilang, "Ayo kita keluar." Kami keluar dan kebetulan memang masjidnya asrama itu berada di bukit kecil. Yang kalau kita melihat ke bentangan Kota Riyadh, itu ada gedung Burjul Faisaliyah namanya atau Burjul Mamlakah yang bentuknya kayak tutup botol gini. Nah, mataharinya tuh baru di kirinya dikit gitu. Coba kamu lihat. Matahari di mana? Dia baru segini. Berarti dia baru terbit. Berarti syuruk di situ adalah waktu terbit, belum waktu sholat syuruk. Kita masuk lagi. Kelamaan nanti kita nunggu. Masuk lagi kami. Setelah 15 menit, ayo kita keluar. Kami keluar lagi. Nah, coba kamu lihat sekarang mataharinya di mana? Ini Burjul Mamlakah, mataharinya sudah di sini. Ini baru sholat syuruk. Jadi yang kamu lihat itu bukan waktu sholat syuruk. Waktu sholat syuruk itu nambah minimal 10 menit. Paling tidak 15 menit lah. Baru kamu sholat syuruk. Dan saya perhatikan di Balikpapan sampai beberapa tahun terakhir ini, terutama di musim-musim Ramadan, kan kita kalau Ramadan itu ramainya kajian subuh. Nah, kita lihat sebagian ikhwah, kalau tidak diberi peringatan, mereka jamnya syuruk itu dipakainya buat sholat syuruk. Padahal itu belum waktu sholat syuruk. Itu nanti nunggu lagi, kira-kira 15 menit setelahnya. Bisa dipahami? Sholat syuruk bisa juga dinamakan sholat isyraq, atau sebagian ulama menamakannya sholat duha juga, tapi yang paling awal. Apa keutamaan melaksanakan sholat syuruk atau sholat isyraq ini? Silakan dibaca. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat,
maka pahala salat itu baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Ya. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika saya mengajarkan hadis ini, kemudian ada sebagian ikhwah yang datang, Ustadz, kemarin Ustadz ngajarin kita katanya pahalanya seperti haji umroh, sempurna itu salat syuruk. Ya benar. Kata Ustadz Fulan itu hadisnya tidak sahih. Itu gimana Ustadz? Saya bilang memang ada ikhtilaf ulama, ada yang menilainya tidak sahih. Saya pribadi lebih condong bahwa hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh bin Baz. Coba lihat catatan kakinya. Biar kita juga nanti beramal tidak ragu-ragu. Nanti jadi ragu-ragu gara-gara sebagian ustadz mengatakan ini hadisnya tidak sahih, bla 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 bla. Ya. Coba kita lihat catatan kaki. Nomor berapa di situ? Catatan kaki nomor 261. Riwayatnya. Oh, catatan kaki nomor 262. At-Tirmidzi, Kitab Al-Jumu'ah, bab ma dzukira mimma yustahabbu minal julus fil masjid ba'da salatis subhi hatta tatla'us syams. Dan dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Sunanit Tirmidzi. Saya pernah mendengar yang mulia Imam Ibn Baz rahimahullah menilainya hasan karena banyaknya jalan yang dimiliki hadis tersebut. Ya. Jadi bagi yang pernah meragukan tentang riwayat ini, bisa diteliti kembali atau dilihat kembali bahwa kita juga menyebutkan hadis ini nggak main-main ya, bukan sembarangan, sehingga mengajarkan kepada ikhwah suatu amalan yang rugi kalau kita tidak kerjakan, apalagi kita sudah habis kajian subuh langsung pulang, rugi. Karena ini pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan begini, bagaimana bisa ada sholat cuma sholat sunnah, tapi pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Maka mereka mengatakan nampaknya riwayat ini tidak sahih bagian ujungnya. Kita katakan hadis ini dinilai sahih Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz dikarenakan banyaknya jalan periwayatannya. Lagi pula haji dan umroh juga tidak mesti haji umroh itu semuanya wajib. Ada haji yang sunnah, ada umroh yang sunnah. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kalau kita nanti jadi jamaah umroh, berarti wudu di hotelnya. Lalu kemudian pergi ke Kuba, mengerjakan suatu sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti satu kali umroh. Padahal sholat di Masjid Kuba jelas sunnah. Sementara umroh itu ada ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bagaimana bisa cuma sholat di Masjid Kuba pahalanya seperti umroh? Kita katakan ya Nabi yang bilang, ya udah. Nabi SAW mengatakan satu kali umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Haji jelas wajib. Umroh bisa wajib, bisa sunnah, ada ikhtilaf ulama. Kok bisa pahalanya umroh di bulan Ramadan menyamai haji bersama Nabi lagi? Kita jawab karena Nabi yang bilang, ya udah percaya aja. Bisa dipahami? Semoga yang belum pernah Allah mudahkan umrah Ramadan, sholat di Masjid Kuba, dan juga tentunya haji, meskipun tidak bersama Nabi. Jadi tidak perlu terlalu kritis. Oh ini kan kok sholat sunnah kok bisa seperti haji dan umrah? Udah karena ini hadisnya sahih atau paling tidak hadisnya hasan, udah terima aja. Lanjut. Sahih pula di dalam hadis yang menyebutkan Nabi SAW apabila selesai mengerjakan sholat subuh, beliau akan tetap duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit dengan indahnya. Lanjut. Yang ketiga, waktu sholat duha. Ini sudah pindah ke materi baru, yaitu tentang kapan mengerjakan sholat duha. Silakan. yakni dari naiknya matahari kira-kira setinggi tombak sampai sebelum sampainya matahari di pertengahan langit, sebelum zawal atau tergelincir. Ya. Kapan waktunya duha? Duha itu rentang waktunya mulai dari kapan sampai kapan? Yaitu mulai dari meningginya matahari. Beda dengan apa yang satunya tadi? Terbitnya matahari. Bukan waktu terbitnya matahari. Jadi nanti juga jangan sampai salah
Jangan sampai salah istilah ketika menjelaskan kepada orang, oh duha itu mulai dari terbitnya matahari. Salah malah. Karena waktu matahari sedang terbit itu termasuk waktu dilarang sholat. Bukan waktu terbit matahari, waktu sudah meninggi. Ingat-ingat cerita saya tadi yang ini. Di mana matahari yang di sini itu belum, sedangkan matahari yang sudah di atas itu yang baru sholat duha. Mulai dari ini saya kayak gini nih. Nanti ini apa tadi saya bilang? Ini lambang namanya Burjul Mamlakah namanya. Tower di kota Riyadh ya. Bentuknya kayak gini memang. Nah, mataharinya di sini. Mulai dari meningginya matahari sampai kira-kira sepenggal tombak. Sampai sebelum matahari itu tepat di atas kepala. Sebelum zawal. Jadi kalau gimana ya? Ini kira-kira ya. Kalau subuhnya sekarang 05.06 berarti tambah 1,5 jam berapa? 6.36 ya. Nah, tambah 10 menitan lagi 6.46 atau ya 6.36 lah. Pakai aplikasi aja sudah. Ada aplikasi. Jam berapa? Di sini syuruknya 6.20. Oke, 6.20 tambah 15 menit. 6.35. Nah itu waktu mulai duha paling awal. Atau disebut dengan sholat apa tadi? Isyraq atau syuruk. Atau duha paling awal. Zuhur jam 12 berapa? 12.30 di situ. 12.30. 12.30 itu ketika sudah setelah matahari di atas kepala, terus sudah zawal, sudah tergelincir dia. Nah dia sebelum tergelincir, sebelum tengah malah, karena waktu tepat di atas kepala tidak boleh sholat. Tapi lebih itu malah waktu zuhur. Jadi sebelum di tengah. Ustadz itu kayak apa cara taunya? Cara taunya coba antum berdiri di bawah matahari. Kalau bayangan antum tepat di kaki, itu waktu terlarang sholat. Ketika dia sudah condong, setelahnya itu sudah masuk waktu zuhur. Berarti sebelumnya. Ya misalnya ada yang bertanya, Ustadz kalau jam 12 siang bolehkah? Masih boleh. Saya baru bisa sholat duha jam 12 siang. Kalau sekarang, insya Allah boleh. Karena zuhurnya udah 12:30. Kalau zuhurnya jam 12-an ya jam 12 kurang 15 masih bisa. Karena ada juga yang mengira, sholat duha itu maksimal jam 10. Dipikir paling banter jam 10. Lebih dari jam 10 itu udah siang. Bukan. Itu belum. Sebelum matahari tepat di atas kita, di mana bayangan kita tepat di bawah kita. Sebelum itu masih bisa sholat duha. Bisa dipahami? Lanjut. Yang lebih afdal, sholat ini dikerjakan setelah matahari terik. Setelah matahari mulai terik. Lanjut. Itu yang lebih afdal. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang kembali atau awwabin adalah ketika anak unta kepanasan. Di situ tarmadu. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan Salatul awwabina idza ramadatil fisal. Salat orang-orang yang kembali itu dilaksanakan ketika anak-anak unta sudah merasa kepanasan. Di situ apa? Ramadat. Salatul awwabina idza ramadatil fisal. Lanjut. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan salat duha setelah matahari naik sekitar kira-kira 1 tombak, maka hal itu tidak dilarang. Dan barang siapa mengerjakannya setelah panas terik sebelum waktu yang dilarang, maka yang demikian itu lebih afdol.
Lanjut. 4. Jumlah rakaat salat sunnah duha. Sekarang ini adalah masalah jumlah rakaatnya. Silakan. Yang benar tidak ada batasan. Sebab Nabi SAW telah mewasiatkan 2 rakaat salat duha dan menjelaskan keutamaan keduanya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Nabi SAW biasa mengerjakan salat duha 4 rakaat dan menambah sekehendak Allah. Ya. Disebutkan di sini, adadu rakaati sunnati duha la hadda lahu ala sahih. Jumlah rakaat salat duha menurut pendapat yang lebih kuat, jumlahnya tidak dibatasi. Di antara dalilnya kenapa tidak dibatasi atau pendapat yang benar bahwa jumlahnya itu tidak terbatas adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rasulullah dulu terbiasa mengerjakan salat duha 4 rakaat dan beliau kadang menambahnya sesuai yang Allah kehendaki. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Lanjut. Telah diriwayatkan dari Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat duha 6 rakaat. Ya. Yang benar bahwa salat duha itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya, karena Nabi pernah memberi wasiat 2 rakaat, Nabi pernah mengerjakan 4 rakaat, dan di kali yang lain Nabi juga pernah salat duha 6 rakaat. Lanjut. Ditegaskan dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat di rumahnya Ummu Hani pada saat pembebasan kota Makkah sebanyak 8 rakaat setelah matahari naik. Nabi juga pernah salat duha 8 rakaat. Dia bercerita, aku tidak pernah melihatnya mengerjakan salat yang lebih ringan darinya. Namun demikian, beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa jumlah rakaat salat duha itu tidak mempunyai batasan maksimal. Di dalamnya disebutkan, Shalli salat as-subh, thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'u asy-syamsu hatta tartafi'. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Thumma shalli fa inna salata mashhudatun mahdhurah. Hatta yastaqilla adh-dhillu bir-ramah. Thumma aqsir 'anis salati fa inna hina idzin tusjaru jahannam. kerjakanlah salat subuh, lalu berhentilah salat hingga matahari terbit dan naik, karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan, dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud untuknya. Kemudian kerjakanlah salat, karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri malaikat, sampai bayang-bayang tombak semakin sedikit. Selanjutnya berhentilah salat, karena pada saat itu Jahannam memanas atau dinyalakan. Dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan, Thumma aqsir hatta tatlu'u asy-syamsu fatartafi'u qaida ramhin aw ramhain. kemudian berhentilah hingga matahari terbit lalu naik sekitar kira-kira 1 atau 2 tombak. Dalam lafaz milik Ahmad disebutkan, Fa idza irtafa'at qaida ramhin aw ramhain fasalli. jika matahari telah naik sekitar kira-kira 1 atau 2 tombak, kerjakanlah salat. Ya, ini rangkaian ini menjelaskan tentang
sholat mulai dari setelah selesai sholat subuh sampai dengan datangnya waktu sholat asar. Dan ini bisa teman-teman kembali kepada bab-bab yang sudah berlalu, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Kita simpulkan bahwa sholat duha hukumnya sunnah muakkadah, dan pendapat yang mengatakan tidak sunnah untuk dirutinkan ini tidak kuat. Yang benar sunnah muakkadah untuk dirutinkan. Kemudian di antara keutamanya adalah bahwa sholat duha itu bisa mewakili hak sedekah yang ada pada tubuh seorang manusia yang jumlahnya berapa ruas tadi? 360 sendi. Dan itu bisa diwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Sholat duha bisa dikerjakan mulai dari meningginya matahari, yang kadang-kadang kita sebut dengan sholat syuruk, kadang kita bisa sebut dengan sholat isyraq, atau bisa juga disebut sholat duha yang paling awal. Dan sholat duha berakhir sebelum matahari tepat di tengah. Karena kalau sudah di tengah maka terlarang sholat, sedangkan kalau sudah tergelincir maka masuk waktu zuhur. Jadi kira-kira kalau seandainya sholat zuhur itu jam 12 azannya, kita masih bisa sholat duha kira-kira 11.45. Kalau sekarang sholat zuhur jam 12.30-an, kita masih bisa sholat di jam 12.15-an. Jumlah rakaat sholat duha, pendapat yang kuat tidak ada batasan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.